Assalamualaikum, selamat siang. Dengan saya Dr. Wiji. Apakah benar saya berbicara dengan Bapak Willy? Waalaikumsalam. Iya benar saya sendiri dok. Baik. Bagaimana kabarnya Pak? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Pak Willy, terima kasih sebelumnya sudah bertemu saya kali ini secara virtual karena masih pandemi. Begini Pak, sebelum saya melanjutkan percakapan ini, akan didokumentasikan dan akan dipublikasikan. Apakah Bapak bersedia dan tidak keberatan? Tidak apa-apa dok. Saya tidak keberatan sama sekali kok. Baik, Bapak Wilgi bertemu dengan saya Dr. Wiji yang akan membahas apa yang sudah Bapak lakukan selama ini di rumah sakit. Apa saja yang sudah diperiksa Pak? Sempat di biopsi ya? Yang dimaksud biopsi itu mengambil sampel dari kulit yang bermasalah, kemudian memeriksanya di laboratorium dengan menggunakan mikroskop untuk memastikan kondisi peserta penyebabnya. Iya dok, waktu itu sudah pernah diambil kayak gitu, diusap-usap seperti itu. Oh iya. Sekarang Bapak sudah tahu belum kira-kira penyakit apa sih? Wah, masih belum tahu tuh dok. Kalau keluhan pertama kali pas datang apa Pak? Di kulit tuh apa ya, muncul benjolan kecil gitu loh. Sempat belum hilang sih. Sampai sekarang juga warnanya juga rada kayak bening gitu loh. Ada di kepala, leher sama bahu. Baik, berupa benjolan kecil ya Pak ya. Ada di sekitar Iya. kepala, leher, dan bahu. Benjolannya semakin besar atau bertambah menjadi sering berdarah atau ada rasa sakit? Bentuknya tuh kayak transparansi gitu loh. Jadi kadang berdarah juga gitu. Sakit juga sih rasanya Oke. gitu. Jadi nih status pemeriksaan dari lab ini sudah ada Pak data dari Bapak. Dari hasil pemeriksaan, benjolan itu sudah di ronsen oleh kita. Lalu Bapak sempat diambil juga kan jaringannya sedikit kan ya Pak? Iya, Nah, iya. dari pengambilan jaringan itu uh, sudah kita kirimkan ke laboratorium. Lalu dari hasil itu kita akan lihat gambaran apa sakitnya Bapak. Sepengetahuannya Bapak, biasanya yang tumbuh di kulit itu seperti apa ya? Kalau saya baca artikel sih bilangnya kayak kanker atau tumor gitu sih dok. Oke, Bapak tahu tidak pengertian kanker itu seperti apa? Setahu saya sih ya kanker itu ya kayak seperti benjolan gitu aja dan tumbuh banyak gitu. Oh iya. Kalau efek dari kanker itu sendiri Bapak tahu apa yang harus dilakukan kalau terkena kanker? Seperti di Kerno gitu ya, sama sinar gitu ya. Oh iya. Mungkin ya. Apalagi yang Bapak pahamin? Apa itu saja? Iya dok, itu saja sih. Baik. Apakah Bapak bersedia kalau saya bacakan hasilnya sekarang? Iya nggak apa-apa dok. Justru saya ketemu dokter pengen tahu hasilnya tuh kayak gimana. Jadi biar saya tahu juga. Iya. Jadi dari hasil lab ini menunjukkan kalau hasilnya kurang baik, Pak. Um, saya paham dan saya sangat apa yang sedang dirasakan Bapak saat ini. Bapak bisa ngerasa khawatir, terus juga keluarga di rumah pasti juga ikut khawatir kan ya Pak ya? Kalau dengar kabar Iya. ini. Dari usia Bapak ini, ditambah ada masalah yang akan menjadikan Bapak lebih khawatir, terus jadi kepikiran, jadi bisa kayak seperti susah tidur gitu. Sampai sempat susah tidur gitu Bu. Iya. Iya, saking khawatirnya jadi susah tidur ya Pak ya. Jadi, Iya.
Maksud saya bertemu Bapak hari ini itu untuk menerangkan hal tersebut, Pak. Hal ini kami sampaikan agar kedepannya pengobatan ini bisa lebih baik dan Bapak menjalaninya juga tenang, begitu. Saya Iya. paham bahwa dalam diri Bapak ada rasa khawatir, cemas dengan hasil pemeriksaannya. Dari data kami yang ada mengarah pada suatu tumor, Pak. Dan Hmm. tumor ini pertumbuhannya lambat yang sering menginvasi secara lokal. Manifestasi penyebarannya perineural berupa nyeri, parestesia, kelemahan, dan paralisis. Nah, untuk tumor ini biasanya disebut dengan karsinoma sel basal. Penyakit ini sering terjadi pada area kulit, Pak, yang sering terkena sinar matahari. Misalnya seperti yang Bapak sebutkan tadi, dan kepala dan leher. Penyebab awal dari karsinoma sel basal ini diduga karena salah satu sel basal kulit mengalami mutasi pada DNA-nya. Tapi kami tidak akan melakukan tindakan tanpa memberikan pengertian terlebih dahulu kepada Bapak. Jadi, apa yang Bapak khawatirkan, ternyata Allah memberikan ujian yang harus Bapak terima. Memang, Pak, itu sakit yang Bapak dapatkan sekarang. Bagaimana perasaannya, Pak? Oh ya, jadi kaget aja sih, sedih juga banget tuh. Ya ternyata selama ini ada tumor di kulit saya gitu. Iya, saya paham, Pak. Saya sangat paham. Saya sendiri pun kalau mengalaminya juga kaget, Pak. Itu kira-kira bahaya nggak ya dok? Iya, karsinoma sel basal ini tergolong tidak ganas, Pak, karena pertumbuhannya yang lambat dan termasuk dalam tumor keratinocytic. Ya, Pak ya, keratinocytic menurut klasifikasi WHO. Meskipun memiliki angka mortalitas yang rendah, pola pertumbuhan yang lambat dan jarang bermetastasis, tumor ini bersifat invasif lokal dan sering mengalami kekambuhan pasca terapi sehingga menyebabkan morbiditas yang signifikan. Dan paparan oleh karena radiasi ultraviolet merupakan faktor risiko lingkungan utama yang menyebabkan terjadinya karsinoma sel basal ini. Meskipun juga terdapat faktor risiko lainnya, tapi Bapak tidak perlu cemas ya Pak ya, dan harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kondisi Bapak sekarang ini alhamdulillah dalam keadaan sehat, segar, masih bisa beraktivitas ya Pak ya. Keadaan umum Bapak juga baik. Nah, kalau dari kondisi pasiennya lebih baik, jauh lebih sehat, jika dilakukan tindakan, maka peluang keberhasilan juga lebih bagus, Pak. Dokter tidak bisa menjanjikan hasil bisa hilang, Pak. Tapi Allah yang menentukan hasilnya. Namun, dokter memberikan prosesnya yang hari ini saya menjelaskan kepada Bapak. Memang benar yang Bapak khawatirkan. Memang itu yang harus Bapak dapatkan. Tetapi masih ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan, Pak. Tapi penyakit itu kira-kira masih bisa sembuh nggak ya dok? Insya Allah, Pak. Insya Allah dengan penggunaan obat atau bisa juga dengan operasi. Obatnya itu berupa obat oles, di mana obat itu namanya imiquimod dan furorasid. Kalau yang operasi itu bisa berupa yang pertama elektrodikasi dan kuretase. Yang kedua, pemotongan dengan pisau bedah. Yang ketiga, krioterapi. Yang keempat, operasi MOS. Apa Bapak pernah dengar yang saya sebutkan ini? Oh, belum pernah sih. Itu kapan bisa dilakukan operasinya ya dok? Seperti apa gitu? Untuk terapinya, kita bisa atur jadwalnya dulu, Pak.
Nanti Bapak diperiksa dulu kondisi laboratoriumnya, diulang lagi ya Pak ya. Dicek dulu kondisi kesehatan Bapak dan terutama untuk hemoglobinnya. Nanti akan kita kirim untuk perawatan. Atau kalau Bapak berkenan, sekarang juga bisa Pak, kalau Bapak menghendaki sekarang untuk rawat inap, nanti dari pihak laboratorium mengecek lagi jenisnya, lalu kita siapkan operasinya. Yang penting dengan catatan kondisi Bapak sehat dan siap. Iya dok. Merasa sedih itu normal Pak. Kalau kita mendapatkan berita yang tidak nyaman, maka kita akan sedih. Tapi sedih nggak boleh lama-lama, karena kita harus hidup berlanjut ke depan kan Pak ya. Mudah-mudahan dengan doa Bapak maupun keluarga nanti Allah mempermudah proses selama pengobatan sehingga bisa pulih kembali. Apakah sudah paham Pak? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup dok. Baik, kalau begitu kita sudahi saja ya Pak ya. Semoga Allah mempermudah ya Pak ya. Selamat siang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dok. Terima kasih banyak dok ya atas penjelasannya. Iya Pak.